Formula One adalah salah satu olahraga paling terkenal di dunia. Namun itu juga salah satu olahraga paling mahal. Sebuah kecelakaan tunggal atau kecelakaan massal dapat menyebabkan kerusakan senilai jutaan. Jutaan dolar ya, bukan jutaan rupiah. Mobil F1 terlihat sangat mahal. Ya kalau mau dibandingin sama mobil sehari-hari kita, front wing-nya aja bisa membeli mobil Jepangan sejuta umat sebanyak 100 lebih. Dan FIA memperkenalkan peraturan budget cap untuk tim F1 pada tahun 2021 untuk balapan F1 lebih kompetitif. Dan tim harus membangun mobil mereka mengikuti aturan tersebut. Dan pastinya aturan baru ini mempengaruhi harga suku cadang. Pertanyaannya, mengapa mobil F1 begitu mahal? Mobil F1 jauh lebih mahal daripada mobil sport Sultan. Dan alasan harga mobil F1 mahal seperti itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat mobil berkecepatan tinggi ini biasanya terbuat dari bahan yang ringan dan tahan lama seperti serat karbon. Selanjutnya ada alasan lain dibalik label mahal pada mobil-mobil ini, dan sebagian besar adalah buatan tangan oleh beberapa mekanik dan desainer handal. Dan bagaimana jika mengalami kerusakan akibat crash saat balapan maupun free practice? Tim F1 tidak memiliki dana yang tak terbatas atau unlimited, sehingga mereka harus memperbaiki mobil itu sendiri. Jadi mereka nggak bisa tuh kalau rusak langsung bikin baru. Ya semua ini karena ada peraturan budget cap, yang mana ini membatasi pengeluaran mereka untuk sebuah mobil sepanjang musim. Jadi tim perlu berhati-hati dengan anggaran mereka, karena mereka tidak hanya akan menggunakan untuk perbaikan, tapi juga untuk pengembangan. Jadi tim F1 pertama-tama mencari tahu berapa biaya perbaikan, dan kemudian melanjutkan dengan perbaikan khusus untuk mobil itu, dengan budget seminimal mungkin. Nah, kalau terjadi kecelakaan, apakah pembalap yang mengganti rugi? Ini pertanyaan sejuta umat nih. Kita ambil contoh seperti Mick Schumacher yang menabrak mobil khasnya ke dinding saat kualifikasi Grand Prix Saudi 2022. Itu adalah kecelakaan mengerikan yang membuat mobil khasnya hancur berkeping-keping. Dan ada lebih banyak kecelakaan seperti itu sepanjang sejarah F1. Jawabannya adalah pembalap tidak mengeluarkan uang sepeser pun dari uang mereka. Semua perbaikan ditanggung pada anggaran tim. Jadi makanya kalau crash yang pusing itu tim prinsipalnya, karena ini akan berimbas ke R&D mereka. Udah berimbas ke R&D, nggak menang juara lagi. Kebayangkan kalau tim papan tengah mengalami crash, budget mereka akan kesedot ke sana. Biaya perbaikan mobil F1 bervariasi untuk setiap kasus. Biasanya tergantung seberapa besar kerusakan yang dialami mobil dan mahal tidaknya part yang rusak. Selain itu, biaya perbaikan juga tergantung pada bahan yang digunakan untuk suku cadang tersebut. Seperti bagian-bagian yang terbuat dari serat karbon akan lebih mahal daripada bahan lain yang digunakan di dalam mobil. Mesin adalah salah satu bagian paling mahal dari F1. Jadi tim menghabiskan sebagian besar anggaran mereka di sini. Tim juga mengembangkan mesin mereka sendiri. Tapi ada beberapa tim yang membeli mesin dari produsen besar lainnya, karena ini jauh lebih murah daripada membangun mesin sendiri. Saat ini mobil F1 menggunakan mesin 1.6 liter V6 turbocharged yang dapat menghabiskan biaya tim hingga sekitar 18,3 juta US dollar atau sekitar 268 miliar rupiah. Dan jika ada kerusakan, ini setidaknya minimal 10% dari total harga mesin akan dikeluarkan oleh tim untuk membetulkan mesinnya. Lalu ada sasis mobil. Sasis mobil F1 terbuat dari serat karbon yang merupakan salah satu bahan paling ringan tetapi juga tahan lama. Tetapi sulit untuk membuat lembaran serat karbon, dibutuhkan banyak sumber daya untuk membuat satu lembar serat karbon. Jadi sasis F1 berharga sekitar 700.000 US dollar hingga 1 juta US dollar, dan kalau rusak biasanya akan menghabiskan biaya sebesar 20% dari biaya awal. Kemudian biaya perbaikan front wing dan rear wing. Rear wing dan front wing dapat sangat mempengaruhi performa mobil secara keseluruhan. Wing di mobil F1 dapat memanipulasi downforce mobil, dan sepanjang musim tim banyak fokus pada wing. Sayap belakang adalah part yang lebih penting karena memiliki fitur yang disebut DRS, yang mengurangi hambatan aerodinamis dan meningkatkan kecepatan mobil untuk menyalip. Rear wing dapat berharga sekitar 85.000 US dollar hingga 150.000 US dollar. Sementara itu, front wing juga dapat menyebabkan harga yang sama, sekitar 141.500 US dollar. Dan ada gearbox. Mobil F1 saat ini menggunakan 8 kecepatan atau operan gigi, maju semi otomatis dan 1 gigi mundur. Seperti mesin, gearbox juga merupakan salah satu komponen yang dapat dibuat sendiri oleh tim atau dibeli dari tim atau pabrikan lain. Kerusakan gearbox dapat merugikan tim F1 sekitar 354.000 US dollar atau sekitar 5,2 miliar rupiah. Lalu ada steering wheel. Jika ada masalah di steering wheel dapat menyebabkan kecelakaan kecil hingga kecelakaan besar. Karena ECU dari mobil F1 itu sendiri berada di steering wheel ini. Jadi dari setir inilah mobil F1 semua dikontrol dan bisa hidup. Jadi tim F1 tidak berkompromi dengan kualitas setir yang biasanya terbuat dari serat karbon.
tim F1 menghabiskan sekitar 50.000 US dollar atau setara dengan 744 juta rupiah untuk mengembangkan steering wheel. Dan jika ada kerusakan, biasanya akan menghabiskan biaya sebesar 20% dari total biaya. Lalu ada hydraulic system di mobil F1. Sistem hidrolik mobil F1 tidak diragukan lagi merupakan salah satu komponen yang paling rumit untuk dibuat. Saat ini mengontrol 9 bagian lainnya seperti throttle, kopling, perpindahan gigi, DRS, dan gigi mundur. Jadi sistem hidrolik cukup mahal dan yang rusak biasanya menghabiskan biaya sekitar 170.000 US dollar atau sekitar 2,5 miliar rupiah untuk perbaikannya. Lalu yang terakhir ada halo. Sistem pengaman ini kalau mengalami kerusakan biasanya menghabiskan biaya sebesar 17.000 US dollar atau setara 253 juta rupiah. Jadi itulah biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh tim F1 jika mengalami kecelakaan di track. Ini adalah harga yang sudah pernah dirilis dan ini adalah part yang paling mayoritas kebanyakan rusak. Bagaimana kalau baut-bautnya? Baut-baut di F1 terkadang berbeda dari baut pada umumnya karena ukuran dan spesifikasi bautnya yang harus tahan getaran dan tahan panas. Ini memungkinkan setiap tim akan memiliki supplier baut yang berbeda, jadinya tidak ada harga pastinya. Kita ambil contoh Mercedes. Mercedes pernah merilis di website resminya untuk harga baut terkecilnya aja bisa seharga 500.000 rupiah sampai dengan 1,5 juta rupiah. Gila, untuk baut doang bisa DP motor itu. Dan biaya ini bervariasi ya, jadi setiap tim itu akan berbeda. Walaupun ada budget cap, tetap pengeluaran mereka semua berbeda. Nah, buat yang belum tahu budget cap itu apa? Budget cap adalah batasan anggaran untuk tim F1 yang diperkenalkan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, budget cap ditetapkan pada 145 juta US dollar. Ini bertujuan untuk meningkatkan persaingan antara mobil F1 di track. Karena kalau tidak ada ini, nanti akan ada mobil yang sangat kencang dan ada mobil yang sangat lambat. Dan untuk tahun 2022, budget cap dinaikkan jumlahnya sebesar 3,1% karena adanya inflasi dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika F1 ini adalah olahraga paling mahal di dunia? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan komen kamu pasti akan kami balas satu persatu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe channel ini